mah. Yuhu, meluncur. Teman, sepeda beroda 3 ini bukan sepeda biasa loh. Namanya Drift Trike. Olahraga sepeda yang tergolong ekstrim ini pertama kali dikenal di Selandia Baru. Oleh karena itu, kami yang baru pertama kali bermain tidak boleh bermain sendiri. Kita harus boncengan dengan ahlinya. Mama Dion saja butuh berbulan-bulan untuk bisa sejago ini. Sepeda ini adalah sepeda biasa yang sudah dimodifikasi. Roda belakang dimodifikasi dan diganti menggunakan laker kendaraan bermotor. Selain itu, lokasi bermainnya harus di jalur yang menurun dan berkelok-kelok. Makanya saat bermain kita diwajibkan memakai helm biar aman dari benturan. Cara bermainnya sih mudah, tinggal meluncur menuruni jalan. Tapi mengendalikan sepeda tanpa rem di jalanan menurun sangat sulit dan butuh keterampilan. Salah-salah bisa nyungsep kita. Kalau sudah alih, sepeda ini bisa dipakai bermanuver. Bisa ngepot ke kanan dan ke kiri, bisa juga atraksi berputar. Wih, keren kan? Kali ini kami mau cari ikan dengan cara menimbu atau menguras. Tapi sebelum menimbu, kita harus bersihkan dulu kolam kecil ini dari enceng gondok dan sampah lainnya, supaya ikan tidak bisa bersembunyi. Ayo Ilham, Mahdi, kita kuras kolamnya. Saat menimbu, kita harus saling menggunakan jaring. Biasanya kalau air sudah mulai sedikit, ikan-ikan akan terbawa masuk ke dalam ember penguras. Tuh, ada ikan yang nyangkut. Makin semangat nih menimbunya. Teman, jangan salah ya. Kolam-kolam kecil di sudut sawah seperti ini merupakan tempat bersembunyi ikan-ikan kecil seperti wader, ikan nila, dan anak gabus. Bahkan tak hanya ikan, kadang ada juga kerang air tawar seperti ini. Pensi. Ancak ni buat goreng ni kok. Lemak Yo lemak ni deh. Lo panjang lagi tu lo. Goreng kok. Wih, dapat lagi. Ya, 2, 3. Makin banyak ikan yang masuk ke jaring. Ayo kita pulang. Kita minta tolong Uni buat masak ikannya. Asik. Siang ini Uni mau buatkan kami ikan kambia-kambia. Kuliner berbahan ikan dan kelapa khas daerahku. Selain ikan, bahan utama masakan ini adalah kelapa. Ayo Ilham, kalau urusan parut kelapa, kamu jagonya. Selain kelapa, bumbu yang dipakai adalah bawang merah dan lado, alias cabai merah. Bawang merah ini membuat mataku berkaca-kaca. Kalian tahu kenapa bawang merah bikin kita seperti menangis? Kata Bu Guru, pada saat mengiris bawang, senyawa bersulfur akan bereaksi dan menghasilkan gas volatil. Ketika gas masuk ke mata, akan mengaktifkan sensor yang ada di mata dan menimbulkan sensasi seperti menyengat. Hal ini membuat mata bereaksi dengan mengeluarkan air mata untuk menghilangkan iritasi. Sekarang terjawab kan? Nah, bumbu uleknya cukup menggunakan bawang merah, cabai merah, dan garam secukupnya. Waalaikumsalam. Nih, ini ikan berosianya. La Brasia. Letaklah situ. Dia pi kali mah. Yo, buat pilih mali. Dia pandai kali midoan ni. Ayo, Ali, Mahdi, kalau minyaknya sudah panas, goreng ikannya. Tapi hati-hati ya, minyak panas kalau bertemu dengan ikan yang basah akan meletup-letup seperti itu. Teman, sebelum dicampur dengan bumbu, ikan ini harus digoreng sampai kering.
Sambil menunggu ikannya matang, kita campur bumbu ulek dengan parutan kelapanya. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur dengan parutan kelapanya. Setelah ikan matang, kurangi minyak gorengnya. Kemudian kita masukkan kelapa parut yang sudah dicampur bumbu. Aduk-aduk parutan kelapanya supaya tidak gosong dan bumbunya matang sempurna. Setelah aromanya wangi seperti ini, terakhir kita masukkan ikan gorengnya. Aduk-aduk hingga merata. Karena ikannya sudah digoreng, jadi tak perlu lama-lama memasaknya. Perut kami makin keroncongan mencium aromanya. Hihihi. Saatnya makan. Aku mau ikannya yang banyak, Uni. Teman, ikan bumbu kambia-kambia ini merupakan menu kesukaan kami. Ikannya yang garing dipadu dengan kelapa yang gurih bikin lidah bergoyang. Dan yang pasti pedas. Selain nikmat, ikan kambia-kambia juga bergizi tinggi. Menurut buku yang kubaca, makan ikan sangat baik bagi pertumbuhan. Karena ikan tawar mempunyai kandungan protein dan gizi yang tinggi. Teman, di negariku juga terkenal karena telur ayamnya. Banyak warga di sini yang beternak ayam petelur. Kata bapak, munculnya ayam petelur ini ada sejarahnya. Konon ayam petelur itu berasal dari ayam hutan dan itik liar yang dipelihara. Setelah berumur 18 minggu, ayam akan mulai rutin bertelur setiap hari. Bahkan dengan perawatan yang baik, sehari bisa 2 kali bertelur. Wih, hebat ya! Supaya telur tidak rusak, kita harus memanen 2-3 kali sehari. Karena waktu bertelur ayam tidak bersamaan. Oh iya teman, kalian tahu tidak? Semua ayam di sini adalah betina loh. Tapi kenapa ayam betina bisa bertelur ya tanpa ada si jantan? Kata bapak, ayam petelur betina tetap mempunyai sel telur. Sel telur tersebut tetap akan membentuk cangkang yang berisi nutrisi pembentuk ayam meskipun tidak dibuahi pejantan. Bedanya, karena tidak dibuahi pejantan, telur ini tidak bisa menetas. Ada yang unik dengan ternak ayam petelur di sini. Kandang-kandang ayam di sini semuanya berdiri di atas kolam ikan. Jadi peternak tidak perlu kasih makan ikan lagi. Karena mereka akan memakan sisa-sisa pakan ayam yang terjatuh ke dalam kolam. Asik! Setelah ini Uni mau buatkan kami minuman berbahan telur ayam. Minuman unik khas Minang yang akan Uni buat namanya tomato. Bahan-bahannya sederhana sekali. Ada tomat rebus, telur setengah matang, dan susu cair. Pertama kita kupas kulit tomat yang sudah direbus. Tujuannya supaya daging tomat tidak alot dan lebih lembut saat dimakan. Setelah itu tinggal dipotong kecil-kecil supaya mudah untuk diminum. Bahan berikutnya adalah telur. Telur ayam harus kita rebus terlebih dahulu. Merebus telurnya tidak boleh lama-lama. Cukup sekitar 5 menit saja. Karena kita membutuhkan telur yang setengah matang. Lah masak tolinya? Olah nih. Sambil menunggu telurnya dingin, kami menyiapkan buah alpukat sebagai mangkoknya. Caranya mudah sekali. Belah buah alpukat secara melingkar, kemudian keluarkan bijinya. Supaya lebih lebar, kita kerok sedikit daging alpukatnya. Daripada mubazir, kita makan saja daging alpukatnya. Iyap, semua bahan sudah siap. Saatnya meracik tomato. Pertama, masukkan tomat rebus terlebih dahulu. Kemudian telur ayam setengah matangnya. Wih, Madi dan Ilham hebat. Telurnya pas setengah matang.
Terakhir, tinggal siram dengan susu cair. Jadi deh, tomatop yang lezat. Coba lihat, warnanya indah sekali. Ada merah tomat, kuning telur, dan putih dari susu. Makin menggoda tenggorokan nih. Lezat. Teman, tomatop merupakan minuman khas Minang yang penuh gizi dan vitamin. Telur dan susu mengandung protein yang tinggi, ditambah tomat yang segar dan bervitamin. Tak heran jika minuman ini juga disebut-sebut bisa memulihkan dan menambah tenaga kita. Cocok sekali buat kami yang hobi bertualang.